Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman. Kembali jumpa bersamaku. Hidanganku menu kali ini adalah ayam lodo bikinan istri aku tercinta. Ini masih hangat, baru mateng ya. Kondisi gerimis, habis hujan deras dari setengah 5 sampai sekarang ini. Sekarang ini sudah mulai gerimis, lebat, udara dingin. Makan makanan yang panas seperti ini luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat. Alhamdulillah. Aku cuma ingin berbagi teman-teman dalam video ini. Temanya adalah tentang lebih baik tidak berpergian, lebih baik tidak keluar, lebih baik tidak bertemu dulu pada seseorang yang bikin emosi, yang mudah tersulut amarah. Karena baik itu orang yang kita kenali maupun tidak, terutama yang tidak kita kenali itu saat di jalan itu bersinggungan ya. Apalagi kota besar seperti Malang ini, termasuk kota Malang termasuk kota besar ya. Indikatornya jalannya macet gitu aja menurut aku lah ya. Dan kalau di Jawa Timur yang paling besar ya tentunya Surabaya, yang kedua kota Malang ini. Itu warganya mudah banget untuk emosi teman-teman. Kalau kita ikut ikatan emosi, kalau kita itu emosinya belum stabil, jiwanya belum stabil, keluar rumah dalam keadaan tidak bersih hatinya, atau belum tuntas masalah-masalah hidupnya, dalam artian masalah hidup 1 hari, 2 hari, 3 hari yang lalu, lebih baik jangan keluar rumah dulu, di rumah aja, nggak usah ketemu seseorang dulu yang bikin menambah emosi semakin carut marut ya. Itu saranku. Terus yang kedua, untuk meminimalisir gejolak-gejolak dalam hati agar kesehatan jiwa atau kesehatan mental tetap terjaga adalah olahraga teman-teman. Nah, yang terbukti teman-teman, aku sudah beberapa hari ini tidak olahraga dan gejolak emosiku agak kurang begitu sulit dikendalikan ya teman-teman. Terus juga sudah lama tidak memandangi hijau-hijauan, alam hijau seperti tumbuh-tumbuhan pertanian ya, kayak jeruk, tebu, apel dan lain sebagainya ya, termasuk pepohonan hutan gitu, baik hutan kota maupun hutan di pedesaan, baik hutan buatan maupun hutan semi alami. Itu juga penting teman-teman untuk mohon maaf untuk meredam gejolak. Luar biasa. Yang ketiga adalah minum kopi teman-teman. Tapi kalau minum kopi itu disarankan malam harinya itu tidurnya harus tuntas teman-teman. Dalam artian nggak boleh begadang, nggak boleh kurang tidur ya teman-teman. Kalau kurang tidur terus begadang itu, minum kopi itu malah semakin memperburuk suasana hati teman-teman. Jadi itu minum kopi di pagi hari, saat malam harinya itu tidurnya cukup, itu akan membantu menjaga kestabilan emosi, tidak mudah marah, tidak mudah terpancing ya emosinya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Tapi kalau minum kopinya itu malam hari, misalkan setelah maghrib ya teman-teman, itu malah bikin sulit tidur, yang ujung-ujungnya di esokan harinya itu juga malah membuat emosi tidak terkendali teman-teman. Bukan karena kopinya, tapi karena kurang tidurnya itu teman-teman. Alhamdulillah, nikmat. Terus yang keempat, berdasarkan pengalamanku, jika ingin mengendalikan emosi, mengendalikan jiwa agar kesehatan mental terjaga,
ke masjid teman-teman itu relatif ya. Kalau ke agama lain itu ya ke tempat ibadah atau rumah ibadah lainnya ya. Kalau aku sebagai muslim ya ke masjid teman-teman. Dengan ke masjid itu terutama saat sholat Jumat bisa memandangi jamaah, bisa memandangi pengunjung masjid yang menunaikan ibadah sholat Jumat ya teman-teman. Seperti itu, baik itu orang yang sudah sepuh, manula, manusia lanjut usia, anak-anak, anak bocil gitu ya, bocah cilik itu, pemuda, dan berbagai macam umur atau usia. Itu sangat membantu teman-teman untuk menjaga emosi aku agar terjaga, tidak marah-marah gitu ya. Jadi bisa menjadi terapi dalam tanda kutip ya, terapi jiwa. Kalau tadi terapi jauhan, memandangi pemandangan yang hijau. Kalau yang ini terapi jiwa dari segi spiritualitas atau religiusitas semacam itu. Terus yang kelima teman-teman, tapi ini agak sulit karena harus modal ya teman-teman, dalam artian modal uang. Itu untuk terapi jiwa teman-teman, kita bersedekah baik berupa barang, uang atau semacamnya, itu juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan mental teman-teman. Jadi salah satu berkah dari sedekah itu ya menjaga kesehatan mental teman-teman. Dalam artian tentunya sedekahnya harus totalitas, bukan dari segi nominal atau angka, tapi dari segi ketulusan, keikhlasan kita teman-teman. Seperti itu, dan kita tidak boleh mengharapkan kembalian, atau artinya tidak tulus ya mengharapkan balasan balik dari orang yang kita beri. Itu nggak boleh teman-teman. Harus ibarat kata kita membuang sampah, mohon maaf, bukan membuang sampah. Kalau membuang sampah ibarat kata orang yang menerima sedekah kita itu penampung sampah, bukan. Ibarat kata kita itu memberi hadiah, itu aja lah pada orang yang kita beri. Jadi kalau kita memberi hadiah itu seharusnya selayaknya tidak boleh untuk memungut pajak, karena yang memungut pajak itu kan pemerintah gitu ya. Tidak boleh untuk mengharapkan sesuatu dari mereka, karena kita memang seakan-akan seolah-olah mempunyai kewajiban untuk memberikan hadiah yang layak, yang berhak untuk mereka. Seperti itu ya, seperti perusahaan yang memberikan hadiah pada konsumennya, seperti itu teman-teman. Barangkali itu dulu teman-teman video dari aku, 5 hal cara untuk menstabilkan jiwa sehingga kesehatan mental bisa terjaga. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.